Oke, halo rekan-rekan mahasiswa UT, dimanapun kalian berada. Saat ini kita memasuki ini sesi keempat. Pada saat ini kita akan membahas mengenai etika komunikasi bisnis persuasi. Nah, secara lengkap dan tertata materi yang akan disampaikan itu lebih ke arah penulisan pesan persuasi dalam komunikasi bisnis dan juga etika komunikasi bisnis. Nah, kalian bisa baca PPT-nya, ya, dan juga akses materinya silahkan. Dan jangan lupa untuk mengerjakan aktif diskusi dan juga kuisnya. Saya akan share materinya untuk materi pengantar. Ya. Oke, jadi untuk kali ini kita akan membahas tentang bagaimana komunikasi bisnis ya, penulisan pesan persuasif. Gitu ya. Penulisan pesan persuasif dalam komunikasi bisnis ini menunjukkan sebuah kredibilitas, di mana di dalamnya harus ada perhatiannya atau attention, interest, desire, sama actionnya, gitu ya. Jadi kalau misalkan AIDA. Nah, pada saat attention ini adalah fase di mana Anda harus meyakinkan audiens, gitu ya, pada saat awal permulaan. Jadi untuk memperoleh perhatian. Selanjutnya interest. Nah, ini menjelaskan relevansi pesan-pesan yang Anda sampaikan. Anda kembangkan, disampaikan pada fase pertama dengan perinci, ya, lebih terperinci. Desire, hasrat. Nah, ini bagaimana Anda membuat audiens itu mengubah keinginannya dan menjelaskan bagaimana perubahan gitu, agar lebih dia mau gitu ya mendengarkan dan memberikan dia merasa ada manfaatnya. Terakhir action, ini adalah tindakan spesifik yang Anda inginkan terhadap audiens, gitu ya. Jadi di sini Anda mengarahkan ya, agar audiens itu memperoleh dari manfaat tadi, dia melakukan suatu tindakan yang Anda harap. Bagaimana penulisan persuasif dalam komunikasi bisnis? Pertama, memilih daya pemikatnya. Jadi pesan persuasif itu harus ada daya pemikatnya, namun harus sesuai dengan logika appeals, gitu ya. Dan juga dia ada pemikat emosionalnya. Nah, ini mampu eh, mempersuasi audiens. Pemikat emosional atau emotional appeals, gitu ya, dilakukan untuk persuasi audiens. Ini memanfaatkan emosi yang dilandasi suatu argumentasi dalam bentuk simpati, gitu ya, terus kepada audiens sepanjang pemikat emosional kuat. Pemikat logika, tadi kan ada emosional dan juga logika appeals. Nah, ini dilakukan dengan membuat aduan atau klaim, jadi ada dukungan bukti-bukti yang mendukung alasan Anda atau komunikasi Anda. Pada saat membuat persuasi komunikasi bisnis, ada juga pertimbangan etika. Ini untuk kan tadi persuasif itu mempengaruhi audiens ya dengan informasi, menambah pemahaman mereka berbagai hal. Yang paling penting di sini juga ada etika. Pendekatan ini menunjukkan perhatian yang jujur dan kepada audiens untuk memenuhi kebutuhan mereka. Artinya disesuaikan dengan etikanya. Bagaimana membuat kerangka argumen menurut Buffy Detil pada fase AIDA ini, gitu kan tadi sudah disampaikan AIDA ya, attention, interest, desire, dan action. Nah, pada saat awal attention, diuraikan ide pokok dulu nih, yang menarik perhatian agar mau didengar. Jadi hanya ide pokok, jadi jangan terlalu banyak dulu. Baru setelah itu nggak hubungkan pesan-pesannya dengan manfaat yang spesifik. Ini untuk menarik minat atau interest. Lalu dukung pesan-pesan tadi ya, manfaat tadi, kita kembangkan lagi bagaimana agar dia mau mengambil ada keinginan, hasrat atau desire. Jadi dia bersedia mengambil tindakan seperti yang keinginan dari komunikator. Sehingga dia akan melakukan tindakan atau action ini untuk meminta audiens melakukan tindakan yang diinginkan oleh model AIDA nih, fase-fasenya juga tujuannya objektifnya nih. Attention, memperoleh perhatian, jelas ya. Interest, membangun minatnya. Desire, membangun keinginannya. Yang action, membangkitkan keinginan itu.
berubah menjadi sebuah tindakan. Langkah-langkah dalam pemasaran sebagai berikut ya. Pesannya untuk mempengaruhi pemasaran dan penjualan. Pertama, nilai dulu kebutuhan audiens ya. Keputusan membeli sering melibatkan lebih dari sekedar produk dan analisis pesaingnya. Ya, pesan pemasarannya ini harus menarik atensi audiens. Hindari tema yang mirip dengan pesaing. Tentukan poin yang harus dijual. Jadi fokus nih pada produknya, poinnya apa, manfaat utamanya apa. Nah, mengantisipasi penolakan pembeli, gitu ya. Cara terbaiknya adalah menyampaikan sebanyak mungkin dalam pesan awal itu. Kita harus jelaskan tentang. Yang selanjutnya adalah etika komunikasi bisnis. Nah, menurut sini, Kin dan Dimesis, gitu ya, komunikasi bisnis yang etis ini penting. Ada perspektifnya. Ada 3 perspektif utama. Pertama, bisnis dengan publik, gitu ya, bisnis dengan karyawan, dan juga bisnis dengan bisnis. Ya, jadi dengan khalayak ramai, bisnis dengan karyawan, gitu ya, maupun dengan bisnis. Bisnis dengan bisnis dulu nih. Dalam artian komunikasi antara sebuah perusahaan bisnis dan distributornya biasa juga dengan penyuplai. Itu komunikasi bisnis. Kalau komunikasi bisnis dengan karyawan, komunikasi yang memainkan peran dalam tingkat organisasi dan bagaimana kalangan manajemen mengirimkan pesan-pesan bisnis seperti kebijakan kepada karyawan. Nah, itu adalah komunikasi bisnis dengan karyawan. Kalau dengan publik, ini peran instrumental dalam mengembangkan citra sebuah perusahaan atau organisasi. Jadi, pengelolaan standar etikanya yang harus tinggi dan selama komunikasi bisnis ini, gitu ya. Ini adalah faktor sukses untuk beberapa komunikasi bisnis dengan dampak. Nah, ini yang mempengaruhi etika organisasi nih. Dampak serta pengaruh dari berbagai kebutuhan etis oleh pekerja. Faktornya pertama, budaya perusahaannya. Kedua, kode etiknya. Secara tertulis, peraturan baik informal maupun yang formal, norma yang berlaku di perusahaan tersebut, penghargaan baik secara finansial maupun non finansial, capaian kinerja, reward ya, reward satuan capaian kinerja di sini tadi kan reward penghargaan, satuan capaian kinerja itu jelas milestone-nya. Sistem kekaryawanan dalam lingkungan internal, terus undang-undangnya harus diperhatikan. Sikap pimpinan ini sangat penting dan juga praktek kontrak. Etika komunikasi bisnis, ruang lingkupnya pertama bisa pesan tertulis dan verbal, ya. Ini cara penyampaian yang dilakukan manajemen untuk mencapai nilai-nilai integrasi. Terus pesan lalu lintas budaya, ya. Media komunikasi dalam antisipasi terjadinya kesalahpahaman antar pihak, kan beda ya. Beda budaya gitu ya, termasuk dilakukan keragaman budaya. Di sini ada keragaman budayanya, sehingga kemampuan bahasa, budaya, konteks, dan lainnya itu menjadi daya dorong tersendiri dalam proses berlangsungnya sebuah bisnis. Fungsi etika komunikasi dalam bisnis gitu ya. Fungsi utamanya adalah memastikan bahwa pesan-pesan bisnis yang dikirimkan itu diterima. Nah, tidak menyerang berbagai pihak dan juga bersifat netral. Jadi menurut Yaska itu komunikasi bisnis ini memainkan sebuah peran penting dalam menguatkan atau memperkuat budaya organisasi. Etika komunikasi gitu ya, semua informasinya harus relevan, benar gitu ya, dalam arti tidak memanipulasi. Sebaliknya, bila mencerminkan etika yang baik gitu ya, tidak bisnis yang tidak mencerminkan etika yang baik itu mendistorsi kebenaran atau manipulasi bagi karya. Biasanya bagaimana nih yang tadi ya, komunikasi yang tidak etika? Pertama, plagiat. Nah, ini pernyataan yang lain yang produk atau produk kreatif lain yang diakui sebagai milik. Jadi kita akui sendiri padahal itu punya orang lain. Nah, ini disebut juga plagiat atau penciptaan. Terus tidak melampirkan informasi penting. Jadi untuk membuat keputusan ini, audiens ini biasanya perlu informasi sedetail mungkin sehingga manajemen ini diwanti-wanti
untuk tidak menutup informasi penting bagi distorsi atau menyembunyikan maksud atau kebenaran dari sumber informasi. Ini juga tidak etis. Memanipulasi data, nilai statistik, angka itu yang tidak wajar. Ini juga apa namanya tuh tidak etis dalam komunikasi. Mendistorsi gambar, berubah atau ya memanipulasi. Tidak ada respek dalam keamanan informasi. Nah, ini pun pelanggaran yang dianggap. Prinsip etika komunikasi bisnis yang pertama, jujur ketika berkomunikasi dan bersikap. Ya, ini poin penting. Yang kedua, integritas. Ini mendapatkan kepercayaan dari yang lain karena punya integritas, yaitu konsistensi antara pemikiran, perkataan, dan perbuatan. Ini integritas. Terus, memenuhi janji serta komitmen yang dibuat. Ya, kita harus penuhi. Yang selanjutnya adalah loyalitas. Ini penting dalam bisnis agar berjalan dengan baik dan tidak ada konflik. Itu yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa kalian untuk aktif dalam diskusinya. Ya, sekian untuk pengantar kali ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.